Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, avatar Chimi yang ternyata bernama Yongdong bertekad untuk menyingkirkan obsesinya dan memilih untuk menjadi dirinya yang sekarang. Tiba-tiba Xiaoyan mengejutkannya dengan berbagai pertanyaan. Namun, dia tetap menegaskan bahwa ingatannya banyak yang hilang dan dia tetap ingin menjadi dirinya yang sekarang. Setelah Xiaoyan datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ada banyak kejadian yang tidak pasti dan kejadian ini benar-benar menghancurkan pemahamannya. Jika setiap kejadian ini disebabkan oleh dewa asli, maka tidak menakutkan untuk memiliki avatarnya. Yang menakutkan adalah setiap orang dari klan Chimi adalah dewa asli. Jika ini masalahnya, maka klan Chimi akan jauh lebih menakutkan daripada klan dewa asli. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dia telah memperhatikan banyak kekurangan dalam jawaban dan karakter Yongdong. Dia juga telah mengambil avatar dewa asli satu demi satu dan juga membunuh dewa asli. Xiaoyan telah bertemu total dengan 3 anggota dari klan Chimi di dunia besar ini. Entah itu ilusi atau nyata, Xiaoyan selalu merasa bahwa ketiga orang itu seharusnya jiwa yang sama. Saat ini Xiaoyan ragu karena dia juga pernah bertemu dengan jiwa Chimi yang sama di tempat yang berbeda. Xiaoyan pertama kali bertemu dengan jiwa Chimi di dunia tanpa batas dan kemudian di alam Suanyin. Dia juga merasa kemungkinan mereka adalah jiwa yang sama sangatlah rendah, tetapi dia masih bingung mengapa rasanya sepertinya mereka jiwa yang sama. Mereka semua juga mengetahui keberadaannya setelah dia mengambil avatar dewa asli dan mereka juga mengambil tindakan terhadapnya di alam Suanyin. Berdasarkan hal ini, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbicara di depannya sedang berbicara omong kosong. Saat ini, Xiaoyan terus berpikir di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Xiaoyan merasa untuk mengetahui rahasia klan Chimi, lebih baik dia tidak melakukan tindakan terhadap Yongdong di sepanjang jalan agar tidak mengganggu situasinya saat ini. Tentu saja dengan cara ini, Xiaoyan bisa melihat apa yang akan dibuat oleh klan Chimi. Xiaoyan juga merasa bahwa pembatas dunia di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lemah disebabkan oleh dendam antara kedua klan. Hal ini membuktikan bahwa klan Chimi dan klan Dewa Asli sangat tidak sederhana. Jika aku mempertajam kekuatanku terlebih dahulu, aku yakin aku tidak akan melepaskan kedua klan ini. Keduanya telah menjadi belalang di pohon anggur yang sama dan telah hidup berdampingan dalam hidup dan mati. Adapun jika setiap orang dari klan Chimi adalah dewa asli, maka mereka akan memiliki ingatan dan kebijaksanaan bersama. Sehingga gabungan dari dua klan ini akan menjadi sosok yang menakutkan. Sebuah pemikiran berani muncul di benak Xiaoyan. Jika seperti yang dia duga, maka klan ini akan menjadi ras terkuat yang dia kenal sejauh ini. Dan bukan salah satu dari mereka. Mampu mengkoordinasikan ingatan dan menyumbangkan pengalaman latihan serta semangat juang,
tentu saja akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, ki dan darah di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur mereda dan tanda 3 bintang di alisnya telah sepenuhnya mengembun. Jika ditambah dengan avatar dewa asli bintang 8, maka Xiaoyan akan memiliki kekuatan dewa asli bintang 9. Adapun teknik fusi yang disebutkan Yongdong, meskipun Xiaoyan memiliki beberapa keraguan, namun dia masih tertarik pada teknik itu. Jika mampu memadukan tubuh asli dengan avatar, maka dapat membantu kekuatan Xiaoyan meningkat lebih cepat. Hanya saja teknik sekuat itu telah menjadi teknik terlarang di dunia besar, dan pasti ada beberapa efek samping yang aneh atau tak tertahankan dari teknik fusi ini. Daripada memikirkan hal ini, Xiaoyan seharusnya fokus pada situasinya saat ini terlebih dahulu. Apalagi sebelumnya Xiaoyan masih membutuhkan bantuan Yuyan untuk mengalahkan penguasa Istana Wu, dan hanya masalah waktu untuk kebangkitan kembali penguasa Istana Wu. Sebelumnya dia menyerahkan token reruntuhan kuno kepada Zhonggu, tetapi sekarang setelah segelnya ada 3, dia segera mengambil token reruntuhan kuno itu untuk menghindari kecelakaan di masa depan. Saat melihat Xiaoyan menyimpan token reruntuhan kuno itu, mata Zhonggu sedikit melonjak. Sepertinya dia merasa lebih aman dengan token ada di tangannya. Tetapi setelah Xiaoyan menyimpannya, Zhonggu tidak berani berkata apa-apa lagi, dan matanya hanya bisa menunjukkan sedikit kekecewaan. "Jangan khawatir, aku akan memberimu keberuntungan sebelum aku pergi." Xiaoyan masih tahu cara memenangkan hatinya, apalagi jika bukan karena Zhonggu, Xiaoyan tidak mungkin akan mencapai titik ini begitu cepat. Namun di sepanjang perjalanan mereka, Zhonggu juga mendapatkan banyak uang, dan ini bisa dikatakan sebagai sebab akibat yang saling menguntungkan. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, mata Zhonggu tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia segera mengangguk ke arah Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Sekarang dia baru pada level langkah ketiga. Setelah mengikuti Xiaoyan, dia dan beberapa orang lainnya telah melihat pertempuran di sepanjang jalan, dan pertempuran itu di luar pengetahuan mereka. Sehingga itu cukup membangkitkan semangatnya untuk bisa menerobos. "Terima kasih senior." Xiaoyan juga sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Jin Dongming. Meskipun dia tidak banyak berbicara di setiap pertempuran, namun dia bahkan sering menyerbu sebagai pemimpin. Hanya saja, dalam keadaan hibernasi ini, berkah yang bisa diberikan Xiaoyan sangat terbatas. Namun jika ada kesempatan di kemudian hari, Xiaoyan berencana akan memberikan beberapa hal yang sesuai dengan kemampuannya. Faktanya Jin Dongming dan yang lainnya tidak memiliki keluhan terhadap Xiaoyan. Sebenarnya pertarungan yang terjadi di sepanjang jalan merupakan pengalaman yang baik bagi diri mereka sendiri. Apalagi karena dia juga sudah terlalu lama stagnan dan belum bisa menerobos ke langkah ketujuh. Namun setelah menyaksikan latihan Xiaoyan, itu memberinya banyak inspirasi. Meskipun Jin Dongming telah mengamati Xiaoyan dengan cermat, seringkali dia tidak dapat memahami Xiaoyan sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Pada akhirnya, Jin Dongming dengan jelas memahami kesenjangan antara dirinya dan Xiaoyan. Perbedaan mereka tidak hanya dari segi kekuatan, tetapi yang lebih penting adalah keberuntungan Xiaoyan berada di luar imajinasinya. Terlebih lagi saat dia menyaksikan penampilan Yuyan yang membantunya saat pertarungan melawan penguasa Istana Wu. Meskipun Xiaoyan bukan keabadian para dewa, namun dia memiliki kartu truf melawan keabadian para dewa. Tentu saja hal ini sangat mengejutkannya.
sehingga dia beranggapan bahwa tidak peduli seberapa beruntungnya Xiaoyan, siapa saja yang mengikutinya pasti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Pada saat ini, dewa asli perlahan-lahan menyeret kota itu menjauh. Xiaoyan perlahan berdiri dan melihat ke arah kota. Jika sumsum dewa asli itu nyata, maka itu artinya ada hal yang nyata di sini dan kemungkinan ada sesuatu yang bisa diwariskan. Saat tubuh Xiaoyan bergerak, Zhonggu dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan mereka segera menuju ke arah kota Istana Wu. Adapun kota yang sebelumnya telah hancur dampak pertarungan Xiaoyan dan penguasa Istana Wu telah dipulihkan sepenuhnya. Xiaoyan segera mengeluarkan sisa gambar untuk perbandingan dan sebelumnya dia sudah memastikan bahwa gambar ini adalah gambar kota Wu. Mengapa gambar sisa ini tampak familiar, tetapi sepertinya ada yang kurang sesuai? Xiaoyan tampak berpikir saat melirik gambar yang rusak itu, lalu melirik ke arah kota lagi. Benar saja, ini adalah hasil dari sebuah rencana besar. Seluruh kota ini sebenarnya adalah pembatasan. Tetapi pembatasan ini sepertinya akan berakhir. Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, si Xiao melihat ke arah kota dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera melihat kota itu lagi dan menyadari bahwa tidak mengherankan jika tata letaknya terlihat sangat aneh. Tidak peduli apa batasannya, pasti ada aturan pada pembatasannya. Alasan mengapa kota ini terlihat begitu terorganisir adalah karena itu terlihat familiar dan kota itu sendiri merupakan pembatasan yang sangat besar. Hanya saja tampilannya akan berbeda jika pembatasannya dihilangkan sebelum kadaluarsa atau terpicu, sehingga kota ini selalu disembunyikan. Saat ini Xiaoyan masih menyegel Goyan di dalam pagoda emas. Jika dia mengeluarkan Goyan, maka apapun batasannya, Goyan hanya perlu satu pandangan untuk menghancurkannya. Jangan ada yang bertindak, tunggu aku di sini. Xiaoyan memperingatkan yang lainnya dan kemudian sosoknya segera memasuki kota Wu. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti banyak tentang pembatasan tersebut, tetapi dia mengetahui sedikit setelah melihat Goyan menghancurkan pembatasan berkali-kali. Jadi Xiaoyan agak terinspirasi olehnya. Dia berpikir bahwa gambar sisa ini seharusnya menjadi cara untuk menghancurkan pembatasannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.